Sepertinya Iran sedang mengalami perang saudara, karena beberapa jam yang lalu Presiden Iran secara terbuka menyerah, dan kemudian militer Iran mulai menyerang Dubai. Setelah Presiden meminta maaf kepada negara-negara Arab tetangga atas serangan, militer justru menyatakan serangan akan lebih intensif. Sementara semua ini terjadi, tampaknya masyarakat Iran sekarang telah berbalik menentang IRGC. Orang-orang Iran secara terbuka membagikan koordinat markas rahasia IRGC yang sedang didirikan oleh para tentara untuk menghindari serangan Al-As. Dan orang-orang Iran hanya membagikannya agar militer Al-Sayatus bisa melihatnya. Perang saudara ini terjadi di dalam rezim, dan rezim mulai kehilangan kendali atas pasukannya sendiri. Semuanya dimulai dengan pernyataan dari Presiden Trump. Tidak akan ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Setelah itu, para pemimpin hebat terpilih akan bekerja keras membawa Iran kembali dari ambang kehancuran. Iran punya masa depan cerah. Jadikan Iran hebat lagi. Bagi saya, ini langsung mengisyaratkan perubahan rezim meski bukan tujuan resmi operasi Amerika Serikat. Tapi itu bukan poin penting di sini. Poin pentingnya adalah hanya beberapa jam setelah pernyataan tersebut, Presiden Iran mengeluarkan pernyataannya sendiri dan tampaknya dia sedang menyerah. Dengarkan sendiri. Saya atas nama pribadi harus meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang diserang oleh Iran. Yang terjadi adalah para komandan dan pemimpin kami kehilangan nyawa mereka akibat serangan biadab tersebut. Dan angkatan bersenjata kami, para pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka untuk membela integritas wilayah kami. Menembak sesuka hati karena para komandan mereka tidak ada dan melakukan apapun yang diperlukan. Ketika perintah tidak diberikan, tembakan dihentikan dan seluruh operasi pun selesai. Mereka dengan bangga dan perkasa membela tanah air kita. Keputusan yang kami buat di Dewan Kepemimpinan sementara kemarin telah disampaikan kepada angkatan bersenjata. Mulai sekarang mereka tidak boleh menyerang negara tetangga atau menembakkan rudal ke arah mereka. Kecuali jika kita diserang dari negara-negara itu. Saya pikir kita harus menyelesaikan ini melalui diplomasi. Presiden minta maaf ke negara Arab dan berjanji tak akan ada lagi serangan ke negara tetangga. Dia juga mengonfirmasi sesuatu yang sudah lama kita bicarakan di saluran ini. Beberapa unit Iran beroperasi sebagai pasukan liar. Mereka pada dasarnya menyerang negara-negara yang seharusnya tidak mereka serang. Mereka menyerang negara-negara tanpa ada keputusan politik untuk menyerang. Sebagai contoh, kita melihat Iran menyerang Azerbaijan dan kemudian pimpinan Iran mengklaim bahwa itu bukan mereka. Entah itu Azerbaijan yang menyerang dirinya sendiri atau kemudian mereka memutuskan untuk menyalahkan Israel dan lalu mereka mengatakan itu adalah sebuah kecelakaan. Mereka kebingungan mencari alasan karena kemungkinan besar pimpinan politiknya tak pernah menyetujui serangan itu. Kita melihat hal yang sama ketika Iran menyerang Turki dan kita juga melihat hal yang sama ketika Iran menyerang Siprus saat mereka mulai menyalahkan Hizbullah. Dan sekarang Presiden Iran semacam mengonfirmasi siapa yang melakukan semua ini. Hanya Anda tahu, para oknum komandan yang diperintahkan untuk memilih target mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan persetujuan dari komandan di atas mereka. Selain itu, Presiden juga mengonfirmasi bahwa keputusan untuk menghentikan serangan ini berasal dari Dewan Sementara. Kelompok 3 orang yang menjalankan negara sejak Khamenei terbunuh. Dia menyiratkan bahwa bukan hanya dia, tapi semua pimpinan tertinggi setuju. Kini, ini tampaknya menunjukkan Iran mulai berpikir rasional. Mereka tidak akan menyerang negara yang tidak menyerang Iran lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ini bukan Iran merasa menyesal. Sebaliknya, ini hanya karena Iran kehabisan pilihan. Lihat saja angka-angka ini. Lihat peluncuran rudal Iran selama minggu pertama. Pada hari pertama, mereka meluncurkan hampir 350 rudal. Pada hari ke-7, mereka hanya meluncurkan 9. Jika terus seperti ini, jumlahnya turun jadi 5, 3, 2, 1, lalu 0. Iran kehilangan peluncur lebih cepat dari yang bisa mereka gunakan. Amerika Serikat dan Israel menerapkan strategi yang biasa disebut gamer door camping. Jet-jet tempur sudah berada di udara, menunggu peluncur keluar dari markas di pegunungan atau bawah tanah. Begitu peluncur-peluncur ini muncul di tempat terbuka, mereka langsung dihancurkan
kadang hanya dalam hitungan menit. Iran mungkin bisa menembakkan 1 atau 2 rudal sebelum peluncur dihancurkan, tapi mereka tak akan bisa memakainya lagi. Dan karena itu, Iran merasa bersalah untuk menyerang negara-negara tetangganya. Semoga kalian menyadari kenyataannya. Mereka tak mampu menyerang negara tetangga dalam waktu dekat, jadi mereka membingkainya seolah-olah akan bersikap baik. Kami akan menunjukkan belas kasihan kepada semua negara di sekitar kami. Tapi sepertinya Amerika Serikat tidak percaya dengan perubahan sikap Iran ini. Karena ini adalah pernyataan yang dikeluarkan Presiden Trump setelah Presiden Iran mengumumkan permintaan maafnya. Silakan lihat. Iran yang sedang dihajar habis-habisan telah meminta maaf dan menyerah kepada negara-negara tetangganya di Timur Tengah serta berjanji tidak akan menembaki mereka lagi. Janji ini hanya dibuat karena serangan tanpa henti dari Amerika Serikat dan Israel. Mereka berusaha mengambil alih dan menguasai Timur Tengah. Ini adalah pertama kalinya Iran kalah dalam ribuan tahun terhadap negara-negara Timur Tengah di sekitarnya. Mereka berkata, "Terima kasih, Presiden Trump." Saya pun menjawab, "Sama-sama." Iran kini bukan lagi pengganggu di Timur Tengah. Sebaliknya, mereka sekarang menjadi pihak yang kalah di Timur Tengah dan akan tetap seperti itu selama beberapa dekade sampai mereka menyerah atau kemungkinan besar benar-benar runtuh. Hari ini, Iran akan terkena dampak yang sangat berat. Wilayah dan kelompok yang sebelumnya tak dianggap sebagai target, kini dipertimbangkan serius untuk dihancurkan total dan dimusnahkan. Menurut saya, itu tidak terdengar seperti AS menerima Iran palsu yang coba ditampilkan oleh Presiden Iran. Sebaliknya, itu terdengar seperti peringatan eskalasi. Dan coba tebak, sepertinya Presiden Iran sendiri tidak benar-benar mengendalikan Iran. Karena tepat setelah dia merilis video meminta maaf kepada negara-negara Arab tetangga, Iran menyerang Dubai dan Bahrain. Rudal dan drone diluncurkan ke kedua negara tersebut dan salah satu drone bahkan mengenai Bandara Internasional Dubai. Silakan lihat. Kita sekarang langsung ke bandara. Ya Tuhan, kita siaran langsung. Kita langsung menuju ke pesawat. Seperti yang kalian tahu, video seperti ini, terutama klip tadi, tidak aman ditampilkan di YouTube karena dianggap tidak ramah pengiklan. Itulah kenyataan perang yang dihadapi pasukan Al-Lasran di Timur Tengah. Dan alasan kami suka membagikannya. Jadi kalau kalian bisa, tolong luangkan waktu sebentar, tunjukkan sedikit dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar sangat berarti. Sekarang mari kita bicara tentang perpecahan yang sedang kita lihat di dalam rezim. Kalian lihat, di satu sisi, Presiden meminta maaf, tapi di sisi lain, ada seseorang yang justru menyerang negara-negara yang tadi dikatakan oleh Presiden tidak akan diserang oleh Iran. Itu berarti ada 2 faksi yang terbentuk di dalam Iran. Dan sekarang kita melihat pertarungan antara kedua faksi ini mulai muncul di depan umum. Kalian lihat, tepat setelah Presiden Iran meminta maaf, markas besar pasukan Iran mengeluarkan pernyataan resmi. Dan pernyataan itu berbunyi bahwa, "Hei, kami tidak menyerang negara asing manapun. Faktanya, kami hanya menyerang pangkalan militer Al-Selas dan Israel serta kepentingan Al-Alas dan Israel. Dan itu akan terus berlanjut. Itu tidak akan berhenti." Ini cara diplomatis untuk bilang, Presiden Iran tidak tahu apa yang dibicarakan. Berlawanan dengan pernyataan Presiden sebelumnya. Tapi kalian lihat beberapa pendukung militer lainnya tidak sediplomatis itu. Lihat pesan ini. Kami punya seorang pendukung radikal rezim yang pada dasarnya mengatakan bahwa pasukan keamanan harus mencari tahu siapa yang meyakinkan Presiden untuk mengeluarkan pesan seperti itu. Pada dasarnya pesan di mana dia meminta maaf kepada semua negara ini dan agar mereka membunuh orang-orang itu. Dia meminta agar administrasi kepresidenan dibunuh hanya karena Presiden meminta maaf telah menyerang negara-negara netral. Sekarang, kalian bisa beritahu pendapat kalian di kolom komentar, tapi menurut saya, sepertinya ada semacam perang saudara yang terjadi di balik layar di dalam Iran. Terutama sekarang karena tidak ada satu pemimpin tertinggi yang bisa menyatukan negara. Perang saudara benar-benar mempengaruhi proses pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya. Beberapa pihak mencoba memilih seseorang yang, kalian tahu, lebih berfokus pada IRGC, pada dasarnya lebih garis keras. Pihak lain mencoba memilih seseorang yang lebih bersahabat dengan AS. Tentu, bersahabat mungkin bukan kata yang tepat,
tapi pada dasarnya lebih moderat dibanding garis keras. Menurut saya, ini cara yang lebih tepat untuk mengatakannya. Dan perlahan-lahan kita melihat perang saudara ini pada dasarnya mulai terbuka. Dan coba tebak, sepertinya kelompok garis keras yang menang, pihak militer yang menang. Alasan saya mengatakan ini adalah karena hanya beberapa jam setelah Presiden Iran merilis pernyataan yang mengatakan bahwa dia meminta maaf, dia menarik kembali pernyataan itu. Dia mengeluarkan pernyataan baru di Twitter, coba lihat, pesan Presiden intinya, Iran sebenarnya tidak menyerang negara-negara Arab. Mereka hanya menargetkan pangkalan Ayalas dan fasilitas Ayalas yang merupakan target militer yang sah. Sekarang, jika kalian memperhatikan apa yang saya katakan selama beberapa menit terakhir, ini terdengar hampir kata demi kata seperti yang dikatakan militer dalam pernyataan mereka. Jadi sepertinya entah Presiden berubah pikiran, kalau kalian mengerti maksud saya, atau militer telah mengambil alih akun Twitternya dan mengeluarkan pernyataan atas namanya. Sekarang, ini adalah sesuatu yang pasti akan terus kami pantau, yaitu pertikaian internal yang sedang terjadi di dalam rezim Iran. Tapi satu hal yang jelas, sementara Iran sibuk bertikai dengan dirinya sendiri, militer Ayalas terus menghancurkan target-target Iran yang mereka incar. Komando Sentral baru saja mengumumkan bahwa mereka telah menghantam lebih dari 3.000 target di dalam Iran dalam 7 hari pertama operasi Epic Fury. Dominasi udara Al-Salan begitu mutlak sehingga pesawat tanker sekarang mengisi bahan bakar pesawat tepat di atas Teluk Persia, tepat di dalam wilayah udara Iran, dan Iran benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Izinkan saya memberikan gambaran tentang perang ini. AS kehilangan 75 pesawat dalam perang Teluk, 45 dalam invasi Irak, dan mereka hanya kehilangan 3 pesawat dalam 7 hari pertama operasi ini. Dan penting untuk dicatat bahwa ketiga pesawat yang hilang itu disebabkan oleh tembakan dari pihak sendiri di wilayah udara Kuwait. Militer Iran sejauh ini hampir tidak berpengaruh dalam perang ini. Dan tentu saja itu bukan berarti bahwa rudal-rudal Iran tidak mengenai beberapa pangkalan Ayalas di Timur Tengah. Iran melakukan terorisme dengan menyerang hotel dan bandara di wilayah itu. Namun, saat membahas militer Iran yang mempertahankan tanah air dan wilayah udaranya, mereka sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Faktanya, berikut adalah rekap resmi 7 hari dari Komando Sentral tentang apa yang telah terjadi. 3.000 target telah dihantam, seperti yang sudah kita bahas. 43 kapal Iran sekarang berada di dasar laut. AS telah menggunakan berbagai macam alat seperti ketiga jenis pembom, B-52, B-1, BB-2, berbagai jenis jet tempur seperti F-15, F-18, F-22, F-35. Kamu bisa membaca tentang drone, pesawat tanker yang kita gunakan, dan bagian bawah itu. Ada kemampuan yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Dan selain itu, targetnya meliputi pusat komando, markas besar, sistem pertahanan udara, dan peluncur rudal balistik. Intensitas Amerika Serikat selama 7 hari pertama tidak menurun. Bahkan bisa dibilang intensitasnya justru meningkat dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, kita melihat peluncuran dari Iran seperti yang sudah kita bahas menurun drastis. Rezim Iran berada dalam posisi terlemah yang pernah mereka alami. Kemampuan mereka sangat berkurang. Angkatan laut mereka sudah lenyap. Pangkalan-pangkalan mereka dibom setiap hari. Dan setiap kali mereka pindah ke lokasi baru, mereka dibom lagi. Bahkan, seperti yang kita bahas kemarin, pasukan Iran, Garda Revolusi, mengambil alih sebuah stadion di dalam Teheran. Tebak apa? Stadion itu juga dibom. Para pejabat pemerintah begitu ketakutan sehingga sekarang mereka takut untuk bertemu langsung karena serangan-serangan yang kita lihat dari Angkatan Udara Israel dan kerja intelijen Israel. Dan di atas semua itu, ada pertikaian yang terlihat jelas di semua aspek tentang bagaimana melangkah ke depan. Mulai dari pemilihan pemimpin tertinggi hingga apakah Iran akan melanjutkan pembalasan mereka atau tidak. Saya yakin ada keputusan lain yang menjadi sumber pertikaian yang bahkan tidak kita ketahui. Dan untuk memperburuk keadaan, sekarang kita melihat bukti bahwa warga Iran mulai berbalik melawan pasukan rezim, melawan IRGC. Izinkan saya tunjukkan maksud saya. Orang-orang Iran yang bisa terhubung ke internet sekarang membagikan koordinat GPS lokasi persembunyian baru IRGC ini. Dan mereka
mencoba meneruskannya ke militer AS dan militer Israel. Ini bukan sekadar satu atau dua insiden terpisah. Kita melihat ini terjadi secara besar-besaran, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Iran tidak ingin IRGC bersembunyi di antara mereka. Kami telah melihat foto dan video tentara IRGC mendirikan tenda di jalanan karena mereka terlalu takut untuk pergi ke markas atau terlalu takut untuk pergi ke gedung perkantoran. Kini rakyat Iran mengenali tenda-tenda atau tempat persembunyian yang dibuat dan menginformasikannya ke publik. Jadi mereka berharap militer Asitas atau militer Israel melihatnya. Sementara semua ini terjadi, kita melihat Kementerian Luar Negeri Iran terus menyebarkan propagandanya. Pegawai Kementerian Luar Negeri Iran sering tampil di saluran TV asing untuk wawancara dan menebar ketakutan di masyarakat barat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran tampil di TV Prancis memperingatkan Prancis dan negara Eropa agar tidak terlibat perang ini. Silakan dengarkan. Beberapa negara Eropa memberikan bantuan logistik kepada Amerika Serikat. Apakah ini membuat mereka menjadi target yang sah dari aksi militer Anda? Kami sudah memberitahu pihak Eropa dan semua orang lainnya bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam perang agresi melawan Iran ini. Jika mereka membantu, saya tidak mencoba menyebutkan negara manapun, tetapi jika ada negara yang ikut dalam agresi terhadap Iran, bergabung dengan Amerika dan Israel dalam agresi terhadap Iran, sudah pasti mereka juga akan menjadi target sah bagi pembalasan Iran. Maksud saya, jika saya adalah negara Eropa, saya akan melihat apa yang dilakukan Iran, bukan apa yang mereka katakan. Azerbaijan tidak terlibat dalam perang ini. Mereka diserang. Tahu tidak? Inggris juga tidak terlibat dalam perang ini. Pangkalan mereka diserang di Siprus. Siprus tidak terlibat. Turki juga tidak terlibat. Dan semua negara ini diserang. Jika tren ini terus, saya yakin Iran yang akan menyerang Eropa, bukan sebaliknya. Dia juga membahas soal wakil menteri luar negeri ini. Dia membahas pemimpin tertinggi berikutnya dan alasan mereka tak ingin Ashia Salas memilih pemimpin mereka. Silakan dengarkan. Presiden Trump sikaya tentang kepemimpinan baru di Iran dan dia berkata, sama seperti di Venezuela, di mana saya punya andil dalam menentukan siapa pemimpin berikutnya, dia berkata, saya juga akan punya andil di Iran. Jadi pada dasarnya dia menyiratkan bahwa dia bisa menemukan seseorang dari dalam rezim, mungkin yang lebih reformis daripada pemimpin tertinggi yang baru saja terbunuh, yang bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat, itu bisa menjadi solusi. Saya lihat Anda tersenyum. Maksud saya urusan dalam negeri Iran adalah milik rakyat Iran. Rakyat Iran cukup dewasa untuk mengetahui dan memilih perwakilan mereka, baik itu di parlemen maupun sebagai presiden, atau saat kami mencoba mencari pemimpin tertinggi berikutnya. Kami tidak membutuhkan orang asing manapun untuk memberitahu kami apa yang harus atau tidak harus kami lakukan. Ini milik rakyat Iran. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa pemimpin baru akan dipilih oleh dewan yang berwenang. Dan seperti situasi hari ini, di mana semuanya berjalan dengan baik, mengapa kita terus-menerus dibombardir? Maksud saya, pemimpin baru akan ditempatkan dan semuanya akan berjalan ke arah normal. Dan terakhir, dia berbicara tentang Iran, menyerang orang Iran di Kurdistan, pada dasarnya di Iran Barat, dan mengapa Iran melakukan ini. Sekarang, saya yakin kalian sudah mendengar laporan CIA tentang CIA yang bekerja sama dengan pasukan Kurdi untuk pada dasarnya meluncurkan pemberontakan di front barat untuk kalian tahu membuka operasi darat melawan pasukan Iran. Itulah alasan Iran menyerang pasukan Kurdi secara preemptif. Simak pernyataan Menteri Luar Negeri. Yang kalian lakukan juga adalah melakukan serangan. Nah, untuk mencapai negara-negara Teluk, tapi ada laporan bahwa Iran juga menyerang kelompok Kurdi Iran di dalam wilayah Kurdistan, Irak. Kenapa kalian melakukan ini? Apakah karena ada laporan bahwa mereka mungkin diaktifkan dan dipersenjatai oleh CIA dan Mossad? Apakah kalian melakukan serangan di dalam Irak? Ada berbagai rumor tentang CIA bekerja sama dengan elemen anti-revolusi di berbagai tempat. Jadi kami tidak mengambil risiko apapun. Dimanapun mereka yang ingin menyusup, mereka yang ingin melintasi perbatasan, mereka yang ingin melanggar kedaulatan dan integritas wilayah kami, pasti akan kami tindak.
Inilah yang dilakukan setiap negara. Tapi akibatnya Anda melakukan serangan di dalam Irak. Jika ada kebutuhan untuk melindungi kedaulatan kami, tentu saja kami akan melakukannya.